Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua. Di sini kami sedikit berbicara tentang budaya politik yang ada di kota kami. Ya, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Sena. Teman-teman bisa memanggil saya Sena. Saya berasal dari Kabupaten Badung, Kota Badung, Provinsi Bali. Rekan, Saya perkenalkan nama saya Rifki Gilang Falaudin, bisa dipanggil Gilang. Asal kota saya itu di kota Surabaya, lalu di Provinsi Jawa Timur. Nah, sini kami sedikit berbincang-bincang bagaimana sih budaya politik yang ada di kota saya masing-masing ini. Mungkin dari rekan sana. Baik ya, Kanda Gilang. Jadi saya pertama-tama di sini ingin menyoroti budaya politik yang ada di daerah saya sendiri. Di mana seperti yang sudah kita lihat teman-teman, Bigmo dan Om Deddy sudah approve. Di mana pertama di Bali, lebih tepatnya di Kabupaten Badung dan banyak kabupaten lainnya. Di Bali kan ada namanya pemerintah adat, pemerintah negara. Nah, yang jadi satu persoalan, tahu nggak Mas Gilang? Apa tuh? Nah, adat dikomodifikasi menjadi dalam politik itu sebagai alat dalam politik elektoral, di mana di situ adanya klientelisme tradisional. Nah, seru kan? Belum pernah dengar Mas? Belum. Karena di Surabaya nggak ada. Iya, Nah, Surabaya ada. jadi kritik utamanya itu tertuju pada simbol dan institusi. Contoh pertama ada Banjar kalau di Bali ataupun Puri, yang dimana Banjar ini sebagai alat mobilisasi apabila ada pemilihan. Nah, jika teman-teman belum tahu, Banjar itu lebih tepatnya seperti apa ya? Kantor desa mungkin kalau di Jawa Timur. Nah, fenomena ini merupakan bibit-bibit yang dapat menciptakan adanya klientelisme di situ. Nah, selain itu, di mana dukungan politik di sini bukan hanya diberikan berdasarkan kompetensi dari individu, melainkan karena kedekatan patron dan klien dari otoritas adat setempat. Contoh, mengaburnya antara batasan fungsi sosial keagamaan adat dengan kepentingan politik praktis. Nah, kalau di Surabaya kayak gimana Mas Gilang? Nah, kalau di Surabaya sendiri itu Mas, Surabaya itu terkenal kerasnya kota Surabaya. Nah, itu banyak sekali anak-anak Surabaya, kita sebut anak-anak Surabaya itu seringkali belak-belakan ya ngomongnya. Jadi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota Surabaya itu rekan-rekan, itu seringkali kalau tidak pro dengan masyarakat, itu pasti akan didemo, pasti akan langsung dikritik langsung oleh anak-anak Surabaya. Nah, salah satunya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota Surabaya itu tentang bantuan kepada bantuan keluarga yang keluarganya itu satu kakak itu satu sarjana. Nah, itu dilakukan oleh pemerintahan kota Surabaya saat ini. Tapi banyak sekali masalah yang ada di program tersebut. Nah, salah satunya permasalahannya itu banyak sekali warga-warga yang masih mampu tapi menerima bantuan. Nah, itu langsung dikritik atau langsung belak-belakan kepada pemerintahan kota Surabaya ini. Lalu tipe kota Surabaya ini warganya itu sering banget suka banget terhadap diskusi atau berdialog langsung kepada aktor politik yang ada di kota Surabaya ini. Keren. Lalu pemilihan atau tipe yang diinginkan oleh warga kota Surabaya ini itu seringkali yang terjun langsung ke lapangan, Mas. Berarti budaya politik di Surabaya bisa diartikan masyarakatnya sebagai partisipan ya? Iya, benar sekali, partisipan. Jadi warga Surabaya itu sangat antusias terhadap politik ini. Karena apa? Karena di Surabaya ini beranggapan politik bisa mempengaruhi oleh kehidupan kita sehari-hari. Prof. Gimana? Kalau di Bali itu gimana? Mungkin ada keluh kesah yang mau disampaikan?
keluh kesah per hari ini ya, Mas. Iya. Bukannya yang membanding-bandingkan dengan beli gila, di mana budaya politiknya di Bali sejauh ini tidak seantusias Surabaya, Mas. Saya melihat per hari ini masyarakat lokal, lebih tepatnya mereka budayanya secara subjek. Terkadang mereka ingin antusias, pengen bersuara, tapi mereka tidak punya power. Mereka tidak terhegemoni seperti di Surabaya. Jadi teman-teman kalau ingin tahu masalah Bali per hari ini, yang teman-teman sering lihat itu masalah sampah. Oh iya. Contohnya, dimana penanganan terkait sampah ini nggak digubris, sedangkan masyarakat sendiri itu sudah menyuarakan. Nah, ini yang perlu dikritik dari Pak Iwayan Koster. Urus sampah di masing-masing, gak beres ini. Nah, jadi warga Bali itu udah resah sebenarnya terkait kebijakan-kebijakan seperti itu. Akan tetapi budayanya seperti yang saya bilang tadi, subjek. Mereka punya antusias, cuma tidak punya power seperti yang di Surabaya sebagai partisipan. Nah, sekilas saya punya pertanyaan nih, Mas Gilang. Bagaimana menumbuhkan kesadaran politik di Surabaya? Kok bisa warga Surabaya ini antusias jadi partisipan dalam aktor politik? Nah, gimana tuh, Mas Gilang? Itu pertanyaan yang sangat menarik ya rekan-rekan. Oke, yang saya amati sekarang itu warga kota Surabaya ini itu terkenal sangat keras, dan yang tadi saya sampaikan tadi, lalu aktor politiknya juga terjun langsung ke lapangan, ke rumah atau lingkungan warga kota Surabaya ini. Jadi aktor politiknya itu sering berdialog kepada masyarakat kota Surabaya ini. Apa yang menjadi keluh kesah, apa yang warga Surabaya ini inginkan. Lalu aktor politik itu berkolaborasi terhadap aktor-aktor yang lain agar bisa menjalankan atau menjalankan amanat kepada pemerintahan kota Surabaya ini. Apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi yang diinginkan oleh kota Surabaya ini. Jadi kota Surabaya ini itu saling membaur. Jadi antara warga iya dan pemerintahan kota Surabaya itu iya gitu. Jadi saling berinteraksi satu sama lain gitu, Mas. Mungkin yang tadi sampaikan oleh rekan saya, pemerintahan Bandung itu harus terjun langsung ke lapangan, praktek yang dipraktekkan oleh kota Surabaya ini. Mungkin dari keluh kesah tadi oleh rekan saya tadi bisa menumbuhkan atau bisa menciptakan politik yang sejahtera, aman dan nyaman bagi kota Senan tersebut. Kesimpulannya bisa dijelaskan nanti. Iya, kalau menurut saya Mas Gilang, sejauh ini setelah kita berdiskusi Ria ini kurang lebih sudah 15 menit ya. Ya kurang lebih seperti ini. Kesimpulannya saya melihat bahwa kota Surabaya bisa menjadi acuan per hari ini terkait budaya politik. Itu Mas. Yang saya lihat di mana Mas Gilang tadi sudah sebutkan bagaimana antusiasme dari masyarakat lokal, dari pemerintah itu sendiri. Kalau misalnya cuma masyarakatnya yang excited, pemerintahnya nggak jelas, cuma minum kopi campuran Itu toka dari Pak Iwayan Koster. Aduh, ya itu tidak solutif. Masa TP Asum tutup? Iya kan? Kalau misalnya dilihat-lihat, misalnya studi case-nya sama nih Mas. Ya. Kayak studi sampah di Surabaya kan sudah termanage bagus ya. Pengelolaan sampahnya. Nah, di Bali ini belum. Nah, ini yang kita lihat. Tapi Mas Gilang, saya ingin bertanya terkait pendapat Mas Gilang nih. Ya. Kalau misal pemahaman politik di Bali sudah
cukup mumpuni. Anggapannya masyarakatnya sudah mulai sadar dan hampir seperti Surabaya. Tanggapannya Mas Gilang terkait pemerintah yang tidak kompeten apa Mas Gilang? Yang nggak jelas nih, kepilih doang cuman kasih statement nggak jelas. Kalau menurut saya pribadi, menurut keyakinan saya yang disampaikan oleh Panji Gumilang itu, menurut pendapat saya itu juga pemerintah juga itu sangat-sangat bobrok, sangat-sangat bobrok itu. diwakili Sampurna. Itu sangat-sangat bobrok. Kenapa Mas? Karena warga lokal itu sudah berusaha memperbaiki politik yang ada di kota tersebut atau kabupaten tersebut. Tetapi jika bupatinya tersebut tidak melakukan tugasnya dengan maksimal, apa dayanya warga yang sudah antusias, sudah paham dengan politik, apa itu politik, bagaimana kinerja pemerintahan itu sendiri. Saya pribadi ya, jika kalau tahun 2029 itu akan mengatakan pemilu, Benar? pilihlah calon-calon atau pasangan calon yang benar-benar benar-benar Ini yang saya cari. kompeten, kerja nyata, tidak omong-omong yang disampaikan oleh presiden kita yaitu Bapak Prabowo Subianto yang tidak ngomong. Saya nggak ikut sendiri dia. Kalau slogan Bapak Jokowi itu ya kerja dan kerja. Itulah cari calon atau wali kota atau bupati yang sangat-sangat kompeten, kerja nyata, sayang rakyat dan peduli dengan rakyat. Itulah pendapat saya. Lalu Mas, saya ingin bertanya ini. Setelah kami berbincang-bincang tadi antara kota Surabaya dan Kabupaten Bandung ini, menurut Mas, jika kalau ada salah satu kebijakan yang ada di kota Surabaya ini yang tidak pro kepada masyarakat, lalu masyarakat ini mendapatkan mobilisasi kepada pemerintahan kota Surabaya agar mendukung program-program yang tidak pro pada masyarakat ini, bagaimana tanggapannya Mas Yana ini? Kalau menurut pendapat saya, sesuai dengan keyakinan saya, sedikit pengetahuan saya, apabila ada kebijakan di Surabaya yang tidak pro dengan masyarakat dan masyarakat itu termobilisasi, menurut saya itu adalah suatu hal yang bagus. Kenapa? Kesadaran politik di Surabaya itu sudah di atas rata-rata. Berarti secara sumber daya manusia di Surabaya tinggi. Benar nggak Mas? Benar. Setuju kan? Setuju. Nah, yang saya lihat per hari ini di Jawa Timur sendiri ya, kebanyakan yang mau mulai di mana? Surabaya. Surabaya. Demo-demo, aksi-aksi, unjuk unjuk rasa, ingin melakukan demonstrasi, maksasi yang paling besar, yang paling masif, yang sering itu di Surabaya. Berarti sesuai dengan pertanyaan Mas beli kanda Gilang, menurut saya itu adalah suatu hal yang bagus, suatu hal yang baik, karena kesadaran politik Surabaya itu sudah di atas rata-rata negara provinsi yang ada di provinsi, kabupaten, kota yang ada di Indonesia. Dengar-dengar tadi rekan saya ini sempat unjuk rasa terhadap kebijakan-kebijakan yang pemerintah buat yang unjuk rasanya di kota Surabaya ini. Nah, betul itu Mas Gilang. Jadi teman-teman, sebelumnya saya dari Bali kuliah di Surabaya, saya seringnya mengikuti masa aksi di Surabaya. Jadi saya perwakilan mahasiswa dari Surabaya. Jika ada isu-isu sosial terkait kebijakan yang tidak sesuai dengan prosedur, yang tidak sesuai dengan output yang diinginkan masyarakat, tidak perlu dengan masyarakat, saya akan membela masyarakat. Dan tentunya karena saya berdomisili di Surabaya pada hari ini, jadi saya aksinya di Surabaya Mas Gilang. Inilah salah satu pemuda
dari dari Kabupaten Bandung ini yang bisa menjadi contoh atau panutan dari kabupaten atau tempat tinggal rekan Sena ini. Rekan-rekan, banyak sekali kita bercerita tentang budaya politik yang ada di daerah masing-masing. Nah, bagaimana ini rekan-rekan dengan budaya politik yang ada rumah masing-masing atau daerah masing-masing? Tulis di kolom komentar dan bisa sharing terhadap kami bagaimana budaya politik yang ada di sekitar kita. Sampurna, tolong endorse kita berdua. Jadi brand ambassador. Oke, Sekian dari kita. kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.